Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Pamela Tika Zuri, ahli gizi yang bertugas saat ini. Silakan duduk Ibu. Oke. Ibu Rita, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya baru selesai kontrak dokter. Nah, jadi sama dokter dulu bukan gizi. Gitu. Saya boleh lihat hasil surat rujukannya? Boleh Bu. Berdasarkan surat rujukan ini, Ibu didiagnosis hipotiroid ya Ibu. Oke, dan diminta untuk melakukan diet hipotiroid. Oke Ibu. Oke Ibu, sebenarnya Ibu udah tahu apa itu hipotiroid itu? Enggak sih Bu, kayaknya itu baru di telinga saya gitu. Baru dengar. Iya. Kira-kira apa ya Bu? Hipotiroid itu adalah kelenjar tiroid yang kurang aktif. Terjadi apabila kelenjar tiroid tersebut tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup hingga memperlambat metabolisme tubuh Ibu. Maksudnya gimana ya Bu? Bisa dijelaskan lebih sederhana nggak ya Bu? Saya kurang Baik. paham gitu Bu. Baik Ibu, atau bahasa singkatnya gini Bu, kekurangan asupan yodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid. Kalau Ibu kekurangan asupan yodium menyebabkan penurunan asupan tiroid dalam tubuh sehingga menyebabkan penyakit tiroid tersebut Ibu. Iya Bu. Oleh karena itu Ibu, konseling gizi pada hari ini adalah mendiskusikan perubahan pola makan Ibu dengan memberikan energi yang cukup sesuai dengan kebutuhan gizi Ibu dan memperbaiki status gizi Ibu, meningkatkan asupan yodium dengan mengikuti anjuran makan. Proses konseling gizi ini akan berlangsung lebih kurang 30 menit Ibu. Saya berharap Ibu Dita bersedia bekerjasama dengan saya untuk keberhasilan proposal konseling gizi ini. Sebelumnya, umur Ibu berapa ya Ibu kalau boleh singkat? 28 tahun Ibu. Ini 28 tahun. Ibu, pendidikan terakhir Ibu apa? SMA. SMA. Untuk keluhan, Ibu biasa ada keluhan apa sehari-hari? Napas saya sesak Bu kalau lagi sakit. Terus kalau suhu cuaca dingin itu saya nggak kuat itu Bu, kayak kedinginan banget gitu, sensitif gitu ya Bu. Terus kulit saya juga terasa kering gitu. Sebelumnya Ibu, keluarga Ibu ada pernah mengidap penyakit ini sebelumnya? Saya kurang pasti ya Bu, itu hipertiroid atau bukan gitu ya Bu, seperti yang dijelaskan tadi. Cuman nenek saya dulu Bu ada yang mengidap bengkak Bu gitu di sininya. Oke. Kalau untuk berat badan dan tinggi badan Ibu udah tahu sebelumnya? Kalau berat badan saya tahu, tapi kalau tinggi badan belum tahu. Berat badannya berapa Ibu? 62. Kalau untuk tinggi badan, karena Ibu belum tahu, kita ukur dulu boleh Ibu? Boleh. Oke, Ibu silakan. Baik Ibu, silakan. Tumitnya mengikuti ini ya Ibu, kita mengarah kepada ke depan. Oke Ibu. Lima ya Ibu. Silakan duduk kembali Ibu. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, dari hasil pengukuran tinggi badan Ibu didapatkan 155 cm dan berat badan Ibu 62 kg. Nah, dari hasil tersebut didapatkan indeks massa tubuh Ibu itu 25,8. Sedangkan untuk normal untuk indeks massa tubuh itu di bawah 22. Jadi status gizi Ibu dapat dikatakan overweight atau obesitas. Begitu Bu. Selanjutnya kita akan menanyakan Ibu
bagaimana pola makan ibu sehari-hari gimana? Pola makannya yang gimana ya maksudnya? Boleh dijelaskan lagi nggak? Oh, ibu belum tahu ya. Iya Bu. Jadi ibu pola makan itu bagaimana apa yang kita makan dalam sehari, berapa kali kita konsumsi makanan itu dalam sehari gitu Bu. Kok saya biasanya kan Bu makan itu 3 kali sehari gitu Bu. Kalau untuk cemilan atau selingan ibu gimana? Kalau sembilan dan sembilan biasa kan saya 3 kali juga Bu habis makan gitu kan Bu. 3 kali ya Iya. Bu. Saya ini ada contoh nih Bu dalam buku foto makanan ini, bentuk makanan ibu sehari-hari gimana. Oh, iya. Boleh ibu kasih tunjuk yang mana antara A, B sama C, yang mana ibu sehari-hari konsumsi? Kok saya yang A Bu biasanya. Oh yang A. Iya, Bu. Oke Bu. Oke. Selanjutnya saya akan menegakkan diagnosis gizi ibu. Dari hasil yang sudah kita bicarakan tadi, saya akan menegakkan diagnosis ibu dan melakukan perhitungan terhadap kebutuhan energi ibu. Selagi saya menegakkan diagnosis ibu dan menghitung kebutuhan energi ibu, ibu bisa membaca leaflet yang sudah saya buat tentang diet hipotiroid. Di situ sudah dijelaskan apa itu hipotiroid dan menu seharinya gitu. Dan ini juga ada brosur hipotiroid, ibu bisa baca kembali. Baik ibu, udah selesai? Sudah Bu. Oke. Terima kasih Bu. Jadi didapatkan hasil untuk diagnosis ibu itu yang pertama ada obesitas berkaitan dengan tidak siap untuk diet karena ibu belum pernah melakukan perubahan diet sebelumnya dan ditandai dengan IMT ibu berlebih gitu. Dan yang kedua nilai laboratorium terkait zat gizi. Itu tuh perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi berkaitan dengan adanya gangguan fungsi kelenjar tiroid ibu ditandai dengan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan ditandai dengan diagnosa hipotiroid. Selanjutnya karena ibu iodiumnya kurang, di sini didiagnosis asupan iodium ibu tidak adekuat. Berkaitan dengan kurangnya pengetahuan ibu terkait pangan dan gizi terkait makanan yang sumber mineral iodium ditandai dengan terdapat benjolan kelenjar tiroid ibu. Sayangnya kurang pengetahuan terkait gizi. Sebelumnya belum pernah kan mendapatkan pengetahuan terkait gizi. Jadi di diagnosis seperti ini berkaitan dengan kurangnya paparan informasi terkait penggunaan garam beriodium ditandai dengan penggunaan garam beriodium di awal racikan bumbu serta garam disimpan pada botol terang dan di dalam dapur. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada rencana intervensinya Bu. Di sini ada perhitungan kebutuhan energi ibu. Tadi kan saya sudah menghitung kebutuhan energi ibu dan didapatkan bahwa total kebutuhan energi ibu 1663 kalori. Untuk kebutuhan protein ibu itu ada 74 gram dan untuk kebutuhan lemak ibu ada 46 gram. Selanjutnya ada kebutuhan karbohidrat ibu 237 gram. Di sini saya akan memberikan standar makan ibu dan penggunaan makan apa saja yang boleh dimakan ibu gitu, makanan apa saja yang boleh makan ibu dan distribusi makan ibu. Terus di sini juga ada pembagian menu sehari ibu untuk melakukan konseling gizi ini supaya berjalan dengan lancar gitu Bu. Selanjutnya kita masuk ke monitoring dan evaluasi ya Bu. Dan untuk monitoring dan evaluasi ini ada beberapa ibu. Yang pertama ada antropometri. Antropometri ini untuk evaluasi pemantauan berat badannya. Untuk target selanjutnya kita akan menurunkan berat badan ibu. Dan selanjutnya ada hasil lab ibu tadi. Kita akan melihat hasil lab ibu selanjutnya apakah normal atau tidaknya. Dan selanjutnya ada pemantauan asupan makan ibu dan pemantauan diet ibu gitu. Baik ibu, setelah saya jelasin semuanya, apakah ada yang ingin ibu tanyakan?
hindari Bu, harus ada batasannya gitu. Udah itu Bu semuanya. Nanti Bu, makasih. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, konseling gizi selanjutnya kita rencanakan 2 minggu mendatang. Dan proses konseling gizi hari ini telah selesai. Sampai ketemu 2 minggu mendatang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Silakan. Siang Ibu, silakan masuk. Salam. Kita gizi. Gitu. Oh, ini aku di botolnya. Ulang lagi, Pamela. Ya, oke. Status gizinya.